Neraka akan disiksa dan tidak akan pernah ada kematian. Bisa dibayangkan kalau seluruh daging kita terlepas dari tulang dan mata kita pun tercabut, tapi tidak mati. Kita rasakan sakitnya. Lalu Allah kembalikan lagi itu, diutuhkan lagi sampai Allahu a'lam berapa lama. Neraka ini teman-teman sekalian disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya neraka dan surga saling berbicara satu sama yang lain. Surga mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali mayoritasnya orang-orang susah, miskin. Kemudian neraka mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang sombong, orang yang durhaka. Maka Allah pun menengahi di antara keduanya sambil mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku membalas orang-orang yang patuh. Dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaku yang denganmu aku menghukum orang-orang yang membangkang. Jadi kalau surga tempat kenikmatan abadi, maka neraka tempat siksaan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan buka pembukaan kita untuk masalah neraka ini, memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka, baik dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan sikap, ya. Di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman. Berarti orang selain beriman mungkin tidak tersentuh dengan ayat ini, karena Allah memang mengajak orang yang sudah yakin tentang keberadaan Allah. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, istri, anak, ya, suami, orang tua, siapa saja, kerabatmu, orang-orang terdekatmu dari api neraka. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan dari api neraka? Memang ada apa dengan neraka? Allah bilang, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu? Apa sebabnya di sini? Kenapa Allah sebutkan ini teman-teman? Selain memang Allah jadikan mereka sebagai pembakar atau batu bakarnya, ya, atau kayu bakarnya api neraka. Kalau batu, kalau dibakar teman-teman sekalian, dia akan menyimpan panas itu sampai beberapa hari pun bisa menyimpan panas, dan dia sangat efektif untuk digunakan. Batu panas, dan batu ini elemen yang bisa menyatu dengan udara. Kalau udaranya dingin dia akan dingin, kalau panas ya panas. Dan batu ini kalau sudah sampai pada puncak panas tertentu, dia akan meletup-letup, meledak dan mengeluarkan serpian-serpian kecil, gitu. Begitu juga sama dengan manusia. Manusia itu kalau dijadikan dibakar, maka ada anggota tubuhnya yang mengeluarkan letupan-letupan. Kata ulama tafsir, Allah menyebutkan yang bahan bakar dari manusia dan batu, maksudnya kalian akan merasa ngeri melihat itu. Ini saja sudah siksaan, belum kalau kita dikena dengan apinya. Allah mengatakan ditambah lagi penjaga-penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak durhaka kepada Allah apa yang diperintahkan, dan selalu patuh dan melaksanakan apa yang dititahkan. Makna di sini kata ulama tafsir, kasar dan keras adalah tidak ada negosiasi. Allah bilang potong-potong, Allah bilang bakar-bakar, tidak ada lagi negosiasi sama para malaikat ini. Ini ayat menjelaskan tentang bahayanya api neraka. Di dalam ayat lain juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang selalu berkata dan berdoa, orang beriman selalu berdoa, ya Rabb kami, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka jahannam, karena sungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kata ulama tafsir, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempat atau seburuk-buruk tempat? Karena di neraka teman-teman tidak ada lagi kematian. Seseorang kalau disiksa, naudzubillah, dari awal dia masuk sampai entah berapa lama, tidak pernah berhenti dan istirahat dari siksa. Kalau seandainya kita bicara penjara dunia,
Kalau ada orang di penjara di dunia ini, kemudian ada masa dia dihukum atau disiksa, dicambuk misalnya, maka kita tahu sama-sama tidak akan mungkin 24 jam. Karena yang menyambuknya pun pasti ada waktu letihnya. Di penjara bahkan ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu mandi, walaupun tempatnya tidak senyaman kalau di rumah. Kalau neraka bukan seperti itu teman-teman sekalian, jauh sekali perbedaannya. Neraka akan disiksa dan tidak akan pernah ada kematian. Bisa dibayangkan kalau seluruh daging kita terlepas dari tulang dan mata kita pun tercabut, tapi tidak mati. Kita rasakan sakitnya. Lalu Allah kembalikan lagi itu, diutuhkan lagi sampai Allahu a'lam berapa lama. Kalau 3 golongan, orang kafir, musyrik dan orang munafik, kekal abadi selamanya. Orang muslim mukmin yang asi, bermaksiat, tidak sempat taubat selama di dunia, maka akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Itu pun Allahu a'lam berapa lama. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama dia disiksa. Andai saja kita merenungi 1 hari waktu akhirat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Andai saja kita naudzubillah terjadwalkan atau seseorang terjadwalkan masuk neraka 1 hari waktu akhirat, maka sama 1000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Setengah hari saja 500 tahun. Maka ini waktu yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan orang yang disiksa sekian ribu tahun waktu akhirat atau abadi selamanya? Dan ini semua teman-teman hanya karena tidak mau jadi orang baik. Saya sudah bilang tadi pagi dan saya ulangi kembali, orang yang beriman itu jadi orang baik karena disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan, pahalanya besar, masuk surga. Orang yang di neraka ini orang buruk. Karena buruk itu selalu yang menyebabkan masuk neraka, dusta, ghibah, fitnah, mengambil hak orang lain, itu yang masuk neraka. Dan di dunia dia terhina, tidak ada yang suka, di akhirat pun tidak baik tempatnya. Penyiksaannya luar biasa. Di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 56, Allah menggambarkan tentang bagaimana keadaan mereka yang tidak mati itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Penghuni neraka itu setiap kali kulit mereka terbakar, daging mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Kata para ulama tafsir dalam surah An-Nisa ayat 56 ini, mereka pada saat terbakar rusak kulitnya, rusak dagingnya, ototnya, terbakar sebagian tulangnya, pedih sekali. Begitu Allah utuhkan lagi juga pedih. Jadi dalam kondisi dia terbakar pedih, dalam kondisi Allah ciptakan kembali juga pedih. Dan mereka merintih kesakitan sebagaimana akan kita pelajari nanti. Juga disebutkan teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW selalu mengajarkan kami doa ini sebagaimana mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quran, dan dianjurkan sekali untuk dibaca sebelum salam dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang paling pertama, ya Allah lindungilah kami dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan jauhkanlah kami dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan selamatkanlah kami dari fitnahnya Masihid Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan ini disebutkan oleh Imam Muslim di jilid 5 halaman 89. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW paling banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami seluruh kebaikan dunia, berikanlah kami seluruh kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 18 halaman 187. Nabi SAW di awal bab kita ini atau bahasan kita teman-teman sekalian memerintahkan kita berlindung, di antaranya sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mastajara abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya Rabbi inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu
wala sa'ala 'abdunil jannata sab'a marrat illa qalatil jannah ya rabbi inna 'abdaka fulanan sa'alani fa adkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka dalam sehari sebanyak 7 kali. Dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, ya Allah selamatkan aku dari api neraka 7 kali. Kecuali neraka akan merespon dan berkata, ya Allah, wahai Rabb, hambamu fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga 7 kali dalam sehari, melainkan surga akan berkata, wahai Rabb, hambamu fulan telah memintaku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib At-Tarhib jilid 6 halaman 229, dan ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Itu yang pertama, masalah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengancamkan dalam banyak ayat teman-teman tentang bahayanya neraka ini, dan setiap muslim harus merenungi dan mentadabburi ayat-ayat ini. Di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat 66, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari kiamat nanti, ketika wajah mereka dipanggang, dibolak-balikkan di dalam api neraka, maka mereka sambil menyesal berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi pada saat itu, tidak bermanfaat lagi. Juga dalam surah Qamar, Al-Qamar ayat 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari kiamat nanti mereka akan diseret di atas wajah mereka ke dalam neraka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhkan, selamatkan, takutlah kalian dari api neraka itu, kata Nabi SAW, walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukan pun tidak sanggup, maka dengan kalimat-kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saking beratnya neraka itu, sampai Nabi SAW suruh kita selamatkan dirimu, selamatkan. Kalau kau hanya punya 1 butir kurma, maka bagi 2, sedekahkan setengahnya dengan niat selamat dari api neraka. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu setiap hari harus bersedekah dan berharap Allah selamatkan dari api neraka, walaupun beliau bersedekah hanya dengan sebutir bawang. Mereka sibuk dengan itu, menjauhkan diri dari api neraka. Juga Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, saat turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu tentang bahayanya neraka itu. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu berseru di hadapan Quraisy, baik umum maupun khusus. Dia bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini masuk suku Quraisy yang merupakan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan umatnya, mengingatkan kerabatnya, mengingatkan sukunya, mengingatkan orang tercinta dalam hidupnya dari kalangan anak-anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, agar selamatkan tidak api neraka, berbuat, beramal. Banyak orang juga kadang-kadang menghayal, menganggap dia adalah orang yang sudah mencintai Nabi SAW, sudah cukup, enggak usah beramal. Enggak, dia harus beramal. Nabi ingatkan, Fatimah saya sangat dicintai Nabi SAW, beliau mengatakan, hai Fatimah, beramal, karena aku selamatkan dari api neraka, karena aku tidak bisa membantumu apa-apa, kecuali kalau kau punya amal, baru aku bisa meminta kepada Allah dijadikan untuk penyebab kamu masuk ke dalam surga. Juga dalam hadis Bukhari yang lain,
Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api, buat api unggun, lalu lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya, dan ia berusaha menghalaunya, tetapi ada saja yang lolos. Maka aku menghalangi kalian dari api neraka, tapi kalian ada juga yang lolos dari tanganku. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW sudah ingatkan, solatlah ini keutamaannya, puasalah ini keutamaannya, baktilah sama orang tua ini keutamaannya, semua sudah disebutkan. Kalau kalian buat itu akan masuk surga. Surga itu begini dayang-dayangnya, begini pelayannya, begini istananya, begini sungainya, begini pohonnya, begini makanannya, segala macam. Tapi saya sudah ingatkan juga, kata Nabi SAW, jangan buat ini, jangan buat itu. Maksudnya keburukan, riba, zina, bohong, menipu, gunjing, fitnah. Jangan buat. Dosanya ini loh, ancamannya ini. Nanti masuk neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia, apinya panas. Nanti kita dengarkan bagaimana makanannya, bagaimana minumannya. Sesuatu yang bertolak belakang sekali dengan surga. Maka Nabi SAW mengatakan, sayangnya masih ada di antara kalian yang lolos dari tanganku. Sudah diingatkan gak mau dengar. Ada orang subhanallah dinasihati, akhi, ukhti jangan, ini haram, bahaya, gak mau tahu. Gak usah, urus dirimu sendiri. Subhanallah, seakan-akan dia membiarkan dirinya masuk api neraka. Kalau ada seseorang teman-teman menyampaikan kepada kita nasihat, dan kita lihat itu nasihat yang benar, walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, dengarkan, ambil pelajaran dari situ. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan nasihat itu sampai dari lisannya. Dari mana kita mengetahui masalah itu? Selama itu benar. Juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka didatangkan pada hari kiamat dan dia akan diikat dengan 70.000 rantai. Pada setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi neraka ini teman-teman bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 10 hektar. Ada 70.000 tali rantai. Kalau masjid ini ditarik dengan 1.000 rantai saja, 1.000 orang yang tarik mungkin bisa rubuh bangunan. Maka ini 70.000 rantai, di setiap satu rantai saking besarnya ada 70.000 malaikat. Perlu kita garis bawahi juga ya, malaikat ini makhluknya Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Walaupun mereka beragam lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu yang paling kecil, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap. Kata sebagian ulama, yang dimaksud 2 sayap adalah 2 di kanan, 2 di kiri. 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Dan sayap ini kalau di jenis hewan, burung-burungan, dia akan bagus terbangnya kalau minimal sepanjang tubuhnya atau lebih panjang. Kita lihat kadang-kadang burung nggak bisa terbang kalau sayapnya lebih kecil dari tubuhnya, tidak bisa terbang. Maka berarti malaikat-malaikat ini sangat besar gitu. Nah, ada 70.000 malaikat yang menarik itu. Banyak ciri-ciri malaikat ya. Ada yang sangat besar yang Allah ciptakan, ada juga malaikat yang tadi yang paling kecil memiliki 2 kanan 2 kiri, dan 2 kanan 2 kiri berarti dua sayap itu selebar tubuhnya, dan 4 sayap berarti kiri kanan. Seperti misalnya contoh malaikat Zabaniyah yang Allah mengatakan falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah. Mereka nanti penghuni neraka silakan panggil siapa saja dan kami akan panggil Zabaniyah. Siapa tuh Zabaniyah? Malaikat penjaga neraka yang tidak ada senyumnya, kasar, keras, kerjanya diciptakan hanya untuk menyiksa. Maka disebutkan cirinya oleh Nabi SAW, kalau seorang penunggang kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, jalan dari awal pundaknya, ya 100 tahun atau 60 tahun dua riwayat ini, belum bisa melewati setengah lehernya malaikat Zabaniyah. Malaikat yang besar, yang kasar, yang keras. Ini bukan seorang bodyguard manusia masih bisa kita lawan, tidak bisa sama sekali dilawan. Neraka memiliki 7 buah pintu, dan di setiap pintu itu ada jenis siksaan tertentu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Juga Nabi SAW merincikan Al-Hijr 44 ini dalam sabda beliau, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Utbah bin Abdissalam atau Sulami, Utbah bin
As-Sulami, ya, radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, surga itu memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Neraka ini teman-teman sekalian adalah panasnya bukan panas yang biasa. Kira-kira saya mau tanya teman-teman, api yang kita pakai untuk di rumah kita, di rumah saja kita, panas gak? Ya, kita ambil contoh misalnya lilin saja. Gak usah kita bicara kompor gas, mungkin agak kuat. Lilin kita bisa padamkan dengan jari kita kan. Baik, kalau kita biarkan lilin menyala dan kita letakkan ibu jari kita di atasnya, hitungan detik saja, panas gak kira-kira? Kalau kita biarkan 1 menit teman-teman, mungkin luka bakar tangan kita, dan itu sudah cukup membuat kita kesakitan selama 2 minggu, 3 minggu, iya kalau gak dioperasi, karena kulitnya terbakar. Bagaimana teman-teman sekalian kalau api itu membakar seluruh tubuh? Panas sekali. Itu baru api dunia. Kita dengarkan bagaimana panasnya api di akhirat nanti. Dan api dunia ini salah satu dari bagian api akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu melakukannya, dan pasti kalian tidak akan mampu, ya. Kalau misalnya orang-orang kafir, mereka tidak mau memang beriman, maka tidak akan pernah ada jalan menurut mereka. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis yang merincikan masalah ini adalah sabda Nabi SAW yang mulia dalam hadis Bukhari Muslim, narukum hadhihi allati yukidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Ketahuilah kata Nabi SAW, api yang kalian pakai yang dinyalakan oleh anak Adam itu hanya bagian 1 dari 70 bagian panasnya api neraka. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, demi Allah api dunia saja kalau dipakai bakar buat siksa kami itu udah cukup. Maka kata Nabi SAW, qal innaha fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Ketahui nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan 69 kali lipat lagi dari yang ada sekarang, ya, dan setiap bagian itu sama panasnya. Tadi saya baru kasih contoh teman-teman lilin. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau mau tahu panasnya api neraka, jangan lihat api lilin. Tahu kalau mungkin yang tahu pabrik kaca, ya, pabrik baja, biasa menggunakan api, ya. Maka apinya itu saking panasnya, orang yang masuk harus pakai penahan untuk di wajahnya. Kalau enggak serpiannya itu panasnya bisa membakar, ya. Maka itu yang dimaksudkan teman-teman sekalian, itu yang terpanas itu, itulah api bagian dunia, dan di akhirat masih ada 69 kali lipat dari itu. Semua ini hanya pembangkangan. Mau jadi orang jahat di dunia, sibuk ghibah orang, sibuk fitnah. Teman-teman sekalian, hiduplah menjadi orang yang mengurus diri sendiri, jangan urus orang lain. Dosa itu ada 2. Ada dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini Allah punya sifat maha pengampun, maha penyayang. Kata Nabi SAW, buku-buku dosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali 1 buku, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita enggak sholat 20 tahun, taubat di tahun 21, Allah terima, selesai, maafkan. Kalau itu disuruh qadha, orang tidak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat, dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan dia bayar. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Kata Nabi SAW, buku pelanggaran berhubungan dengan makhluk Allah tidak akan selesaikan sampai pemiliknya mengambil haknya. Kalau berhubungan dengan manusia ada 3 dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi, kayak mencuri misalnya, ngambil bendahnya dia. Ini cara taubatnya harus taubat kepada Allah, minta maaf sama dia dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan tuntut hari kiamat. Yang kedua, perusakan citra, ghibah, fitnah, mencaci, ini harus minta maaf. Lalu kemudian memperbaiki nama dia. Yang ketiga,
adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan. Ini hukumnya taubat kepada Allah, lalu minta maaf sama dia. Kalau dia maafkan tidak masalah, tapi kalau tidak, ada kisos. Kalau kita cungkil mata orang, mata kita juga dicungkil. Kalau kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada dia, ada dendahnya. Satu gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis, karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Yang saya sayangkan teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di ta'lim, tapi sibuk dengan ghibah, menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa? Kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah, dinasihati. Kalau benar, didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan, kamu dari mana, kamu mau kemana. Bukan urusan kita, kecuali kita dasarnya atasannya, orang tuanya. Kalau enggak usah tanya, kenapa kamu pakai baju itu, kenapa kamu pakai sendal ini, kenapa beli mobil merek itu, kenapa kamu menikah sama fulan. Bukan urusan kita, urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah dalam agama, baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini. Ghibah itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news, ya. Tidak seru TV kalau tidak ada gosipnya, ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi, orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa nggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja belum tentu dia maafkan, belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis, yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam tidak ada manfaatnya, tidak ada, nggak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril kepada surga lalu berfirman, lihatlah padanya dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya, berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu tidak ada seorang pun dari hambamu mendengarnya saja, mendengar surga, kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Bangun sholat malam, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu dia, Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya, lihat lagi sekarang surga itu, apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat, kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, hal-hal yang orang tidak suka. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan, demi keperkasaanmu tidaklah seseorang mendengarkan lalu ia memasukinya, pasti dia akan ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, mengganggu orang dan segala macam perbuatan buruk. Lalu Allah menyuruh Jibril lagi kembali untuk melihat, kembalilah dan lihatlah neraka itu. Lalu kemudian dia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Saudaraku seiman, api itu kalau awal dibakar biasanya dia berwarna orange, ya, kemudian bisa berpindah ke hijau, biru, ya, tingkatan-tingkatannya ada. Kalau mulai panas sekali biasanya merah, agak gelap. Lebih panas lagi kalau sudah hitam, ya. Itu memang tahapan panasnya. Dan neraka jahanam itu hitam.
Jadi bukan api merah seperti yang kita bayangkan, karena sudah terlalu panas. Disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Dan pada hari itu, hai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan dan dua kaki semuanya diikat. Pakaian mereka dari cairan aspal yang panas dan wajah mereka ditutup dengan api. Jadi api neraka jahanam itu sifatnya juga dalam surah Al-Humazah disebutkan innaha alaihim mu'sadah. Ya. Neraka jahanam itu terhadap mereka mu'sadah. Mu'sadah salah satu maknanya adalah multasiqah, melekat. Ya. Jadi kalau api itu disemprotkan ke kita, kemudian kita kena sedikit ya percikannya, lalu kemudian api itu tertarik lagi karena dia pakai senjata disemprot lalu ditarik, maka panasnya cuma sebentar. Tapi kalau di badan kita ada pelekatnya, lalu api itu disemprotkan lalu melekat di badan kita, kita berusaha padamkan nggak bisa, ini baru sempurna siksaannya. Allah sebutkan ciri neraka jahanam itu sudah panas, lalu Allah bilang innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya itu meliputi mereka, melekat pada tubuh mereka, tidak berhenti apinya sampai Allah perintahkan. Terus kulitnya, urat-uratnya, ototnya sampai ke tulangnya, padamnya kalau Allah suruh padam. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu, hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi putih, lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam, maka dia hitam seperti gelapnya malam. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang masih tersisa dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunan, selalu merasa bangga sukunya lebih baik daripada suku yang lain, kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau dia sudah faham, maka dia tidak akan berbangga-bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, mencaci maki nasab, ya, mencaci maki ayahnya orang, ibunya orang, kakeknya, sukunya. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang, ya. Dan ini juga termasuk tatayyur, tidak boleh. Makanya pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tiba di subuh hari, lagi imami sholat subuh, lalu hujan lebat turun, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, telah tiba hamba-hambaku pagi ini dalam keadaan beriman dan ada yang kafir. Kalau yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang mengatur, menurunkan, ya, menghalang semua apapun di muka bumi alam semesta ini kecuali Allah. Kemudian yang keempat adalah wanita yang meratapi kematian, ya, niyaha, mukul-mukul badan, robek-robek baju, tarik rambut, ya, pada saat kematian. Jika tidak bertaubat sebelum mati semua ini pelaku-pelakunya, maka ia akan datang hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter yang panas dan dari baju api yang menyala-nyala. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di neraka teman-teman ada lembah-lembah, tempat penyiksaan. Lembah itu seperti cekungan yang ada di padang pasir, dan di dalam setiap lembah ada siksaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, mereka pasti akan sesat nantinya. Yakni dimaksud sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk baunya. Hadis ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 128. Juga Nabi SAW bersabda melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis riwayat Baihaqi dengan sanad hasan,
ta'awwadhu billahi min jubbil hazan ay wadil hazan. Qila ya Rasulullah wa ma jubbul hazan ay wadil hazan? Qala wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah a'addaha Allahu lil qurra'il mura'in. Berlindunglah kalian dari lembah neraka Jahannam yang bernama lembah Al-Hazan, lembah kesedihan. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu lembah kesedihan? Maka Nabi SAW bersabda, sebuah lembah di neraka Jahannam yang neraka Jahannam sendiri berlindung kepadanya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Ya. Ini menandakan memang di neraka Jahannam ada, ya, ada lembah, ya, ada lembah. Neraka Jahannam juga sangat dalam, teman-teman sekalian. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang pura-pura Islam tapi mereka bukan muslim, pada tingkatan yang paling rendah dan paling bawah dari api neraka. Seperti apakah dalamnya neraka itu? Dikatakan paling rendah, berarti paling berat siksaannya. Karena semua kata ulama tafsir, dari tingkat pertama sampai tingkat sebelum terakhir, panasnya tersusun. Maka yang paling bawah adalah yang paling panas. Disebutkan bahwasanya Utbah bin Ghazwan berkhutbah radhiyallahu anhu di kota Basra. Pada saat beliau mengingatkan penduduk Basra yang banyak berkeluh kesah tentang kekurangan harta, padahal mereka sudah melimpah dan mereka sibuk dengan urusan dunianya, lupa akhiratnya, tinggalkan jihad, malas sholat berjamaah di masjid. Maka beliau khutbah lalu beliau mengatakan, ketahuilah telah sampai kepada kami bahwasanya batu dilemparkan dari pintu utama neraka, terus saja melayang selama 70 tahun dan belum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh, apakah kalian heran? Juga Hasan Basri rahimahullah mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Abu Hurairah juga meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami tengah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara gemuruh yang sangat keras seperti guntur yang menggelegar. Lalu kami bertanya, lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun dan baru kali ini tiba di dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi neraka, teman-teman, bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Dalamnya 70 tahun. Artinya kalau kita dilempar saja melayang-layang 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ini pun kata ulama hadis, kalau yang dimaksud 70 tahun waktu dunia, kalau waktu akhirat itu berarti dikali 1000, gitu kan? Dan itu sangat dalam, siksaan yang tidak berhenti, dari sana sini jeritan-jeritan, ya. Di neraka Jahannam tidak cukup saja, teman-teman sekalian, seseorang itu dilempar lalu dibakar. Tetapi supaya dia merasakan maksimal, maka dia akan dirantai, dibelenggu. Allah menyebutkan dalam surah Insan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Disebutkan dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, sungguh kalau mata rantainya neraka itu, ya, mengisyaratkan seperti batok kepala manusia. Kata Nabi SAW, kalau satu mata rantai neraka seperti batok kepala manusia, itu dilempar dari langit ke bumi sejauh perjalanan 500 tahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Jika ia dikirim dari pangkal rantai, niscaya berjalan selama 40 tahun, malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Artinya rantai yang sangat besar dan akan melilit badan seseorang ahli neraka. Jadi tinggi orang ahli neraka itu akan kita kembali di akhirat seperti surga, 60 hasta ke langit, 60 siku, 30 meter tingginya. Penghuni surga, penghuni neraka awal dibangkitkan, tapi penghuni surga tetap dengan tinggi itu, nanti ahli neraka dibesarkan lagi, lebih besar daripada itu. Kemudian nanti mereka dikasih rantai 70 hasta.
Jadi kata ulama, dililit dari kakinya, diputar rantai itu terus, tidak ada jarak diantaranya sampai ke kepala. 5 hasta itu dilebihkan di atas kepala, 5 hasta dilebihkan di kaki. Maka dia seperti makanan yang akan dipanggang, tidak bisa bergerak. Sehingga kalau kena api neraka, rantai tersebut akan menyala lalu membakar tubuhnya, serta api itu akan menembus sampai ke tulang-tulangnya. Dia tidak mati, hangus, belang, bolong badan-badannya, rusak organ tubuhnya. Kalau sudah rusak sama sekali, Allah ganti lagi dengan yang baru. Dan proses pengembalian supaya utuh itu juga sudah cukup untuk pedih. Kalau tadi pagi saya sempat jelaskan teman-teman, ahli surga makan dan minum bukan karena lapar dan bukan karena haus. Dan ini menyebabkan orang menikmati itu. Kita kalau lagi lapar, pengen makan apa saja, intinya lapar kita hilang. Sehingga kita sudah tidak menikmati makanan. Tapi kalau kita sudah kenyang, atau kita baru makan lalu orang tawarkan, mau makan apa Pak? Makan apa Bu? Maka kita masih bisa milih, saya mau makan ini, saya tidak mau yang itu misalnya. Begitu juga minum. Kalau kita lagi haus pesan, saya minta air es misalnya. Maka kalau kita lagi tidak haus, mau minum apa? Mau minum hangat, mau minum dingin, kita masih bisa milih dan kita bisa menikmatinya. Di surga orang makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus, sehingga dia menikmati sekali. Tapi di neraka tidak, akan muncul setiap saat rasa lapar, rasa haus. Tapi perhatikan apa yang Allah kasih kepada mereka. Minumannya apa? Makanannya apa? Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 15 sampai 17 yang artinya, dan mereka diberikan kemenangan dan mereka memohon diberikan kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan dia diberi minuman dengan air nanah yang ditegukkan air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dari surah Ibrahim ayat 15-17 menjelaskan mereka akan diberikan minuman nanah. Orang-orang neraka ini karena luka semua badannya, maka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka menangis, mengeluarkan air mata, maka bercampurlah semua itu memenuhi tempat-tempat di neraka itu. Lalu Allah jadikan itu sebagai minuman dan makanan mereka. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 juga yang artinya, sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka, dan mereka meminta pertolongan, minta minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah minuman ahli neraka, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka, lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya, lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan meleleh, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Artinya kalau mereka haus, mereka akan minta minuman, mau tidak mau, dan tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, mulut mereka terbuka, maka apapun yang datang kepada mereka harus mereka minum. Apakah darah, apakah nanah, apakah air panas yang mendidih, dan tadi dikatakan juga timah atau besi yang dilelehkan. Maka bergonta-ganti diberikan ini. Ini juga semua minum pun adalah siksaan. Kalau di dunia ada orang disiksa, lalu dia kehausan, lalu musuhnya kasih minum air, maka air menghilangkan dahaga. Kalau di neraka tidak, air itu pun adalah penyiksaan. Itu saja sendiri penyiksaan juga. Juga disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syaribal khamr lam yardallahu anhu arba'ina laylah. Siapa yang meminum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya 40 malam. Fa in mata mata kafira. Kalau dia mati dia bisa mendapatkan dosa kekafiran. Fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan kalau dia masih hidup dan dia tetap kembali minum khamr setelah ada peringatan kepadanya, maka dia akan diminumkan minuman tinatul khabal. Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Asma binti Yazid berkata radhiyallahu anha, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka kata Nabi SAW, sadidu ahlin nar, nanahnya penghuni neraka. Itu adalah minumannya.
Nah, itu adalah minumannya. Saya harap teman-teman bersabar karena panasnya udara. Ya. Saya bisa mengetahui itu, tapi insya Allah kipas sudah dinyalakan ini. Mungkin yang sebelah kanan saya bisa dikencangkan kalau memang bisa. Masih bisa dilanjutkan dengan panas begini? Alhamdulillah. Allah itu akan memberikan balasan pahala sesuai dengan kadar pengorbanan. Jadi ulama mengatakan kalau seandainya orang pergi sholat subuh di Amerika atau di Eropa di musim salju sampai mereka kedinginan 0 derajat, itu beda pahalanya dengan kalau kita di Indonesia yang pergi masjid tidak panas, tidak apa gitu. Sesuai dengan kadar juhud, kadar upaya. Orang kalau lagi tidak berzina karena tidak ada godaan, beda dengan orang kalau tinggalkan zina sementara godaan lagi bergejolak, pahalanya lebih besar. Jadi begitu juga di majelis ilmu, kalau dingin-dingin sama panas-panas beda pahalanya. Ya. Mudah-mudahan ini ada tambahan pahala ya. Baik, itu minuman ahli neraka tadi, naudzubillah. Sekarang kita masuk ke makanan ahli neraka. Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Surah Dukhan ini ayat 43 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun kaghallil hamim. Yang artinya sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Di dalam Al-Ghashiyah ayat 6 juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ahli neraka tidak akan makan kecuali dari pohon yang berduri. Kata Nabi SAW menggambarkan tentang masalah buah zakum ini yang merupakan makanan khasnya ahli neraka, naudzubillah. Beliau berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna qatratan minaz zakumi kutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuh atau ta'amah." Seandainya setetes saja buah zakum diambil lalu diteteskan di bumi ini, maka akan rusak semua kehidupan bumi ini. Setetes saja. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dengan orang yang itu menjadi makanannya? Maka buah zakum, buah yang pada saat orang lapar pengen sekali makan, mulutnya dibuka, tangannya terantai, kakinya terantai, harus dia makan. Maka masuklah buah zakum yang seperti ter tadi, ya seperti besi meleleh panas, kemudian masuk dan merusak seluruh tubuhnya, robek semuanya, hancur semuanya, meledak badannya, lalu diutuhkan kembali. Begitu seterusnya, siksaan demi siksaan datang. Penghuni neraka, teman-teman sekalian, tubuh mereka akan mengeras dan juga tampang mereka akan memburuk. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, gigi gerahamnya orang kafir di neraka seperti gunung Uhud. Gigi geraham, satu giginya saja seperti gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Kata ulama hadis, yang dimaksud di sini adalah Allah perbesar tubuh mereka. Karena makin besar tubuhnya, makin dia rasakan sakit. Contoh misal, ini contoh saja. Kalau seandainya kita seseorang di sini mau pengen pukul perutnya semut, mudah atau sulit? Sulit. Kenapa? Karena semutnya kecil. Tapi kalau kita mau pukul perutnya gajah, mudah. Bahkan kita bisa target sasarannya di titik mana bisa, karena besar. Maka penghuni neraka dibesarkan tubuh mereka berlipat-lipat ganda agar mereka mudah disiksa dari semua sisi tubuhnya. Abu Hurairah juga beriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, 20 meter. Gigi geraham mereka seperti bukit Uhud, dan tempat duduk mereka di Jahannam sejauh Mekah dan Madinah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Juga Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari kami memanggil manusia dengan imam-imam mereka, memimpin mereka masing-masing. Surah Isra ayat 71. Seseorang dari mereka dipanggil, lalu diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Ia ditinggikan tubuhnya menjadi 60 hasta, diputihkan wajahnya, dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ini kalau orang itu beriman. Dia akan dipanggil nanti, lalu diberikan buku catatan dengan tangan kanannya. Dia sudah tahu dia akan masuk surga. Di hari kiamat kita kalau terima buku di tangan kanan berarti akan ahli surga, tangan kiri berarti penghuni neraka.
Lalu diputihkan wajahnya dan di kepalanya dipasangkan mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ia pun kembali kepada teman-temannya orang beriman. Ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada kami seperti ini, berkahilah kami dalam hal ini." Hingga ia datang kepada teman-temannya, lalu mereka mengatakan, "Bergembira." Lalu ia mengatakan, "Bergembiralah, setiap orang dari kalian akan seperti ini." Kemudian orang-orang kafir, maka wajah mereka dihitamkan pada hari kiamat, ya, karena ada api yang melekat di wajahnya, dan tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta, 30 meter dalam rupa Adam, dan dipakaikan mahkota dari api. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya, mereka mengatakan, "Kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Ya Allah, jangan berikan kepada kami seperti ini." Lalu ketika ia datang, dia mengatakan kepada teman-temannya, dia mengatakan, "Ya Allah, hinakanlah." Ya, teman-temannya mengatakan, "Ya Allah, hinakan dia, jauhkan dari kami." Lalu ia mengatakan, "Semoga Allah menjauhkan kalian, tapi ketahuilah sesungguhnya pasti seseorang di antara kalian akan seperti ini." Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mujahid berkata, rahimahullah, Ibnu Abbas pernah bertanya, "Tahukah kamu bagaimana luasnya neraka Jahannam?" Kata Mujahid, "Tidak tahu." Maka ia mengatakan, "Ya, demi Allah kau tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya." Jadi antara telinga ini sama pundak, jarak ini saja. Orang kafir neraka, kata Ibnu Abbas, jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya sejauh jarak 70 tahun. Di dalamnya mengalir lembah-lembah nanah dan darah, kena luka semuanya. Aku bertanya, apakah sungai-sungai? Maka ia mengatakan tidak, tapi lembah-lembah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 104, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum fiha kalihun." Dan mereka penghuni neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, mereka di neraka dalam keadaan muram dan bibir mereka cacat. Yakni, kata Nabi SAW, tashwin naru fataqallasu syafatuhu al-ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarkhi syafatuhu sufla hatta tadriba surratah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, penghuni neraka akan dipanggang di dalam api, saking panasnya terkelupas bibir atasnya, bibir bagian atas, naudzubillah, hingga mencapai kepalanya. Bibirnya melebar karena panasnya sampai bisa dilipat ke kepalanya, dan bibir bawahnya meleleh, membesar sampai bisa ke pusarnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih. Ya. Mungkin ada juga hikmahnya antum merasa panas ini, ya, supaya bisa faham. Baru keringat aja sudah panas, bagaimana dengan api neraka ini? Hah? Benar nggak? Soalnya tadi pagi kita waktu bahas surga dingin-dingin aja. Kemudian Al-Harith bin Aqyas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'atihi aktsaru min mudar, wa inna min ummati man ya'dhumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayahu." Sesungguhnya di antara umatku, kata Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dengan syafaatnya lebih dari suku Mudar. Jadi ada orang, subhanallah, karena banyak sekali ibadahnya, Masya Allah, banyak sekali ibadah, dosanya bisa dihitung jari bahkan tidak ada, maka dia bisa menyelamatkan sampai di atas 100.000 orang masuk surga bersama dia, seperti suku Mudar. Ada juga dari umatku, kata Nabi SAW, karena banyaknya dosanya sampai dia membesar di neraka dan dia bisa menjadi salah satu sudutnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi saking banyaknya dosanya, entah dosa apa yang dia lakukan, tapi ini ancaman bagi umat Muhammad SAW. Ada di antara umatku yang saking banyaknya dosanya, tubuhnya membesar sampai dia menjadi salah satu sudut dari neraka itu. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ahli neraka, teman-teman, yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan. Berarti antum bisa bayangkan yang paling berat seperti apa. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat,
ialah seseorang yang pada cekungan telapak kakinya diletakkan batu bara dari api neraka yang sudah cukup membuat kedua atau membuat otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Ya, kita mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau kita injak bara api, paling kaki kita yang kesakitan, panas. Mungkin ada panasnya, demam di badan, tapi nggak ada otaknya orang mendidih. Cuma kalau neraka jahanam, bara api itu bisa membakar sampai ke otaknya mendidih. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Inna adna ahlin nari adaman yanta'ilu bina'alaini min nar, yagli dimaguhu min hararatin alaihi. Ahli neraka yang paling ringan siksanya adalah yang dipakaikan padanya dua sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya sendal tersebut. Di neraka juga ada tingkatan-tingkatan siksaan tergantung daripada apa yang mereka lakukan, ya. Sesuai dengan kadar dosa. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai, ada di antara mereka yang terbakar sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatai, ada yang terbakar sampai kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila huzzatihi, ada di antara mereka yang terbakar, ya, direnggut sampai ke pusarnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqihi, ada yang terbakar sampai ke lehernya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi, ada di antara mereka yang dibakar sampai ke dadahnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Teman-teman sekalian, di neraka, ahli neraka akan menangis, dan tangisan ini menunjukkan penyesalan mereka. Di dunia umumnya orang kalau menangis, merintih, kesakitan, mungkin orang yang menyiksanya akan punya toleransi, tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi. Dia menangis dan tidak akan berguna bagi dia tangisannya itu. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, ya. Di antaranya di dalam surah Hud ayat 106, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqa. Maka adapun orang-orang yang sengsara maka tempatnya dalam neraka, dan di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi saking sakitnya, hembuskan nafas sakit, tarik nafas juga sakit. Di dalam hadis Abdullah bin Amr mengatakan radhiyallahu anhu, ahli neraka memanggil malaikat, tetapi mereka tidak menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Tolonglah wahai Zabaniya, penjaga neraka, tolonglah minta kepada Allah meringankan buat kami 1 hari saja. 40 tahun mereka merengek-merengek, tidak dijawab. Kemudian mereka setelah 40 tahun mendengarkan jawaban malaikat. Malaikat mengatakan sesungguhnya kalian menetap selamanya, nggak ada toleransi. Maka kemudian mereka memohon kepada Rabb mereka sambil memanggil Allah, ya Allah tolonglah kami, selamatkan kami. Padahal Allah sifatnya maha penyayang. Tapi kalau sudah masuk neraka, subhanallah, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia, miliaran tahun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Mu'minun 104, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini, kembalikan kami di dunia lagi agar kami bisa mengerjakan kebaikan. Kalau kami kembali kepada kekafiran, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata setelah seumur dunia, sekian miliar tahun, baru Allah jawab. Apa yang Allah jawab? Allah sebutkan di Al-Mu'minun 108, lanjutan tadi. 107 mereka panggil Tuhan mereka, 108 Allah jawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah pun menjawab, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku. Kemudian kata Nabi SAW, kaum itu pun putus asa. Tidak ada lagi yang dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan semua perawinya thiqat. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, inna ahlan nar la yabkun. Ketahuilah penghuni neraka pasti akan menangis sepanjang waktu. Hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau seandainya perahu mau dijalankan di atas air mata mereka, maka akan jalan air mata itu. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Dan mereka akan menangis darah sebagai pengganti keluarnya air. Nanti teman-teman sekalian, ada orang yang keluar dari neraka juga, tapi ini khusus untuk orang-orang beriman saja yang punya dosa. Mereka bisa mendapatkan syafaat. Tetapi
Kapan? Allahu alam. Berapa lama disiksa? Allahu alam. Tentu kalau kita bisa masuk surga tanpa melalui neraka lebih baik daripada orang masuk ke sini. Karena ada juga orang menggunakan ini sebagai hujjah, argumentasi. Mereka mengatakan, toh orang Islam akan masuk surga. Benar, tapi melalui neraka dulu kalau banyak dosanya. Dan ini Allahu alam sekali lagi berapa lama, siksaan itu berapa lama dia lalui. Tapi akan keluar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Thaha 109, selama dia muslim dia akan keluar dari api neraka.